Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadrati Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدوء البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fa'il lam yakun, maka jika tidak ada hunaka di sana tajanusun, adapun kesamaan, baini di antaraku wa bainahu dan di antara orang gila, famata kana, maka kapankah ada hadzal qabihul wajhi, siapa orang yang buruk wajah ini, yaqbilu menghadap itu orang yang buruk wajah alayya atas diriku. Ini pertama berbicara tentang adanya minat yang sama, lantas kesamaan minat itu mempertemukan dua orang atau lebih. Jadi para nabi dulu diutus oleh Allah Ta'ala terhadap umat mereka, dan di antara umat itu yang memiliki kesiapan, memiliki wadah rohani untuk menampung cahaya petunjuk, maka mereka beriman terhadap para nabi itu. Jadi kenapa mereka beriman? Karena ada garis rohani yang menghubungkan antara orang-orang beriman itu dengan para nabi mereka. Jadi ada garis rohani yang mempertemukan. Demikian pula ya, berkaitan dengan berbagai macam hobi dan profesi di dunia ini. Jadi orang dipertemukan dengan adanya profesi yang sama, dengan adanya hobi yang sama, dengan adanya minat yang sama, dipertemukan. Nah, kalau di dalam diri kita itu ada kecenderungan terhadap kebenaran Allah Ta'ala yang ada pada diri Kanjeng Nabi, terhadap kebenaran Allah Ta'ala yang berada pada diri para wali, berarti ada garis penghubung antara kita dengan mereka. Maka berbahagialah kita.
Sebab kalau tidak ada garis penghubung itu, tidak mungkin kita merespon. Tidak mungkin merespon ajakan Nabi, tidak mungkin merespon ajakan orang-orang suci kalau tidak ada garis penghubung. Nah, seberapapun garis penghubung itu kadarnya, frekuensinya, itu akan menjadikan diri kita senantiasa terhubung dengan mereka. Nah, di sini yang dipakai oleh Maulana Rumi itu adalah bahasa simbolik, bahasa tamthil, yaitu ada seorang dokter canggih di zamannya Nabi Isa bernama Dokter Galen. Nah, Dokter Galen ini minta diambilkan obatnya orang gila. Para sahabatnya bilang, "Tuan, obat itu bukan untuk dirimu, tapi untuk orang gila." Kata si Dokter Galen, "Justru itulah kemarin itu ada orang gila memperhatikan wajahku dengan senang sekali, mengedip-ngedipkan matanya kepadaku dan memegang-megang lengan bajuku. Aku yakin kalau tidak karena dia menemukan kesamaan denganku, tidak mungkin berbuat begitu." Jadi ya, ini bahasa tamsilan bahwa setiap orang itu akan diperjumpakan oleh minat, oleh hobi, oleh hasrat yang sama. Jadi kalau hasrat kita naudzubillah terhadap kekelaman, maka dipertemukan dengan orang-orang yang menyukai kekelaman. Sebab tidak mungkin ada kelelawar itu senang terhadap cahaya matahari, gak mungkin. Karena tidak sejenis dua makhluk itu, antara kelelawar dengan matahari. Kelelawar menyenangi kegelapan, matahari menebar cahaya. Tidak korelatif, tidak ada garis yang mempertemukan di antara keduanya. Kalau sampai ada kelelawar itu bersahabat dengan terang benderangnya matahari, pasti mataharinya yang palsu. Bukan kelelawarnya, mataharinya yang palsu. Sebab kalau matahari itu asli, pasti ditampik oleh kelelawar. Sebagaimana keaslian rohani Nabi Adam ditampik oleh iblis. Sementara karena antara Nabi Adam dengan para malaikat itu ada garis penghubung, maka ketika muncul perintah dari Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam dengan sujud penghormatan, maka serentak para malaikat itu memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dipertemukan oleh kekuatan rohani di antara masing-masing mereka itu. Nah, sekarang begini. Kalau di dalam hidup ini kita menampung cahaya Allah Ta'ala, maka akan dengan sangat mudah kita wusul sampai di Allah. Kenapa? Karena cahaya-cahaya rohani itu asal usulnya Allah. Dan karena asal usulnya Allah, maka cahaya-cahaya rohani itu merindukan asal usulnya. Jadi siapa orang yang cahaya rohaninya lebih terang benderang, pasti lebih rindu kepada Allah Ta'ala dibandingkan orang yang tidak seterang itu cahayanya. Pasti lebih merindukan Allah Ta'ala. Nah, terhadap orang yang merindukan Allah Ta'ala itu Allah berfirman, "Ya Daud, inni asyaddu syauqan lil mustaqin." Wahai Daud, sesungguhnya rinduku sangat kuat kepada siapapun yang merindukan diriku. Jadi ya, kalau ada keinginan untuk bersua dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lebih ingin lagi untuk berjumpa dengan orang itu. Dan ketahuilah bahwa tidak ada kenikmatan paling agung dibandingkan kita berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala. Tidak ada kenikmatan paling agung. Maka kemudian jelas salat yang menjadi perantara untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, Kanjeng Rasul bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Jadi
penglihatan mataku itu diteguhkan oleh Allah Ta'ala dalam sholat. Diteguhkan kepada siapa? Kepada siapa lagi kecuali kepada Allah Al-Mahbub, Allah Sang Maha Kekasih. Gitu ya. Apakah di antara kita takut berjumpa dengan Allah Ta'ala lewat pintu kematian? Nah itu berarti belum kangen itu. Belum kangen. Jadi, ketika masih takut, ketika kematian itu masih dipandang sebagai taring-taring yang mengerikan, tandanya itu belum kangen Allah. Belum kangen. Kenapa kok tidak kangen? Karena korelasinya itu masih lemah. Titik temunya dengan Allah Ta'ala masih lemah. Masih lebih kuat hasratnya kepada yang lain. Ada ya. Jadi ini cerminan bagi diri kita sebenarnya. Adanya bahasa tamsilan yang dipakai oleh Dr. Galen ini. Cerminan bagi diri kita. Kalau memang tidak ada kesamaan, kata Dr. Galen, antara aku dengan orang gila, loh bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin si gila itu senang hati menatap wajahku? Pasti dikira aku ini temannya. Nah, jadi karena itu kemudian di dalam hidup ini, kalau kegandrungan kita lebih kuat kepada orang-orang yang tidak tunduk ketimbang kepada orang yang tunduk, berarti tahulah kita lebih mencintai kekelaman ketimbang cahaya petunjuk. Tapi kalau dalam diri kita lebih kuat adanya hubungan dengan orang-orang yang dapat petunjuk, berarti cahaya petunjuk lebih kuat dalam diri kita dibandingkan kekelaman. Gitu. Jadi ya, tinggal kita mencari apa? Mencari korelasi-korelasi di dalam kehidupan ini. Orang-orang seperti apakah yang kita gandrungi? Ya. Orang-orang cahaya ilahi atau orang-orang kekelaman yang masih gelap oleh hasrat nafsunya sendiri. Orang seperti apa yang kita gandrungi? Nah, itu menunjukkan karakter diri kita, menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, Kitab Hikam memberikan solusi kepada kita berkaitan dengan memilih kawan itu, berkaitan dengan memilih korelasi itu. Kata Kitab Hikam, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang baik kata-kata maupun perilakunya mengajakmu kepada Allah. Nah ya, kalau kata-katanya menunjukkan jalan kepada Allah, kalau perilakunya menunjukkan kepada Allah Ta'ala, pepet orang itu. Pasti orang itu banyak sekali dititipi berkah oleh Allah Ta'ala untuk diri kita. Pepet orang itu. Tentu saja dalam pengertian secara substansial atau secara hakiki kedekatannya itu. Sebab betapa banyak juga orang yang secara lahiriah dengan para wali itu dekat, tapi tidak mendapatkan berkahnya. Lahiriahnya dekat. Lahiriahnya dekat. Tapi dekat karena dipertemukan oleh kesenangan rokok yang sama, kesenangan berkat yang sama, dipertemukan oleh perkara-perkara lahiriah seperti itu. Nah, itu lahiriahnya itu bisa dekat, tapi batiniahnya sesungguhnya berjauhan. Itulah sebabnya ya, kedekatan secara kekerabatan dengan Nabi, tapi tidak dihubungkan oleh kedekatan secara rohani, hakikatnya jauh dari Nabi. Karena itu ya, siapakah keluarga Nabi Muhammad? Oleh Imam Syafi'i didefinisikan kullu mu'minin taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hubungan darah itu bukan merupakan kepastian secara rohani. Hubungan darah itu. Tapi keterhubungan rohani yang kuat itu dijamin adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Karena itu Al-Quran melukiskan yauma yafirrul mar'u min abihi wa akhihi wa bani. Hari kiamat adalah hari ketika seseorang itu kabur dari orang tuanya, dari saudaranya. Jadi sudah tidak kenal lagi perkara saudara itu loh.
sudah nggak kenal lagi. Padahal betapa sangat dekatnya secara hubungan darah. Jadi ini pentingnya kekuatan hubungan rohani itu. Wa illam yakun qad ra'a, wa illam yakun, dan jika tidak ada itu orang gila, qad ra'a, ialah sungguh telah melihat itu orang gila, man terhadap orang, huwa adapun itu man, men jinsi, ialah sejenisnya orang gila. Famata kana, maka kapankah ada itu orang gila, yakti itu datang orang gila, ilahi kepada itu man. Kalau si gila itu tidak menemukan adanya garis penghubung dengan dokter Galen itu, loh kapan kasih gila ini mau tertarik? Wong tertarik itu menunjukkan adanya keterhubungan kok. Tertarik. Kalau tidak ada keterhubungan, belas orang tidak akan pernah tertarik. Jadi ya, yang mempertemukan kita itu adalah unsur kesamaan. Unsur kesamaan yang mempertemukan diri kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah terlarang kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, dengan para pendosa? Tidak terlarang, asalkan jangan terpengaruh. Nah, karena itu ukur sendiri nasib kita. Nasib kita itu secara rohani masih terpengaruh atau mempengaruhi. Kalau masih terpengaruh, maka harus selektif untuk mencari teman. Tapi kalau sudah makomnya mempengaruhi, bertemanlah dengan siapa saja, bahkan berteman dengan setan sekalipun gak masalah. Kalau sudah makomnya itu mempengaruhi. Kalau masih gampang terpengaruh oleh kasak kusuk orang lain, maka harus selektif di dalam mencari teman itu. Carilah teman yang membuat diri kita bisa bersemangat, makin bersemangat kepada Allah Ta'ala. Jangan malah mencari teman yang membuat diri kita makin kendor. Secara rohani kita kelewer-kelewer. Mencari orang yang kelewer-kelewer juga, makin kelewer-kelewer itu. Jadi cari teman yang bisa membangkitkan gairah rohani. Gitu. Jadi karena itu bacaan-bacaan yang membuat kita bergairah secara rohani itu penting. Penting. Jadi kita berkawan itu tidak saja dengan orang, tapi juga dengan kitab-kitab, dengan buku-buku. Nah, bacaan-bacaan yang bisa membimbing kita, menciptakan semangat kita secara rohani kepada Allah Ta'ala, tekuni bacaan-bacaan itu. Bawa kemanapun kita pergi. Misal ya, ada orang kemanapun dia pergi membawa kitab hikam. Itu bagus itu. Dikit-dikit ada kesempatan dibaca, terpengaruh lagi, bergetar lagi hatinya, terus ditaruh, nanti bekerja, terus setelah ada kesempatan, walaupun hanya sebentar, dibaca lagi, tergetar lagi, gitu. Nah itu penting, itu penting. Jangan malah orang baik tidak punya kawan, buku-buku juga tidak punya, bacaan-bacaan tidak punya, makin terpelanting jauh. Makin terpelanting jauh. Jadi harus punya pegangan. Wa mata kana, dan kapankah ada itu si gila ya talifu, ialah berminat si gila ma'aman, beserta orang, huwa adapun itu man, min ghairi jinsi, tidak sejenisnya si gila. Jadi kalau si gila itu merasakan bahwa orang yang di depannya itu bukan merupakan bagian dari dirinya, ya nggak mungkin tertarik. Nggak mungkin tertarik, sebab tidak ada antena yang menghubungkan di antara keduanya. Nah, hanya ketika ada antena yang menghubungkan, maka orang itu bisa dipertemukan. Seberapapun prosentase kesamaan di antara dua atau lebih orang itu, pasti dipertemukan. Nah, kita berjumpa di sini, ini pasti ada prosentase kesamaan. Kalau tidak ada sama sekali, nggak bisa. Saya pernah ngajak kawan. Kawan ini dunianya, dunia materi, murni. Dunia
bisnis murni. Saya ajak ke sholawatan dan saya lihat wajahnya gelisah itu. Gelisah pokoknya. Enggak ada ketenangan sama sekali. Akhirnya karena enggak kuat, kabur duluan. Saya duluan. Padahal tidak dalam kondisi sibuk ada pekerjaan apapun. Tidak. Gelisah. Gelisah. Kenapa? Gelisah. Karena tidak dipertemukan oleh minat yang sama. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada prosentase kesamaan sama sekali, pasti nggak mungkin bisa bersama-sama. Tidak mungkin. Nah karena itu ketika jelas ada dalam diri kita adanya minat terhadap kebaikan, maka pupuk minat kepada kebaikan itu agar semakin hari menjadi semakin hebat, makin kuat, makin kuat, makin kuat gitu loh. Dipupuk, dipupuk. Jangan dibiarkan seperti tanaman di musim kemarau yang tidak disiram. Hidup ya hidup, tapi kelewer-kelewer. Hidup ya hidup, tapi enggak tumbuh, enggak jelas berbuah, mati juga enggak. Nah, itu loh ya. Itu nasib kebanyakan itu. Nasib kebanyakan. Jadi tumbuh sebab ada daunnya yang hijau, tapi cuma beberapa lembar dan selama bertahun-tahun enggak bertambah-tambah itu. Tambah mengering iya, tambah kuning iya. Nah itu berarti apa? Kurang dipupuk, kurang dijaga. Sehingga rohani itu tidak tumbuh subur pada dirinya. Faidha ma'talafa syahsani, faidha ma'talafa, maka apabila terpaut syahsani, siapa dua orang, fala syakka, maka tidak diragukan lagi anna bainahuma, sesungguhnya di antara keduanya qadron, adapun adanya prosentasi minal mujanasa, dari kesamaan pasti. Jadi kalau dua orang saling terpaut kayak Kang Agus sama Kang Joko ini dari Klaten, pasti dipertemukan oleh minat yang sama. Kalau satunya senangnya ke barat, satunya ke timur, nggak mungkin ke sini berdua-duanya ini. Nggak mungkin. Jadi dipertemukan oleh kesenangan yang sama. Maka pupuklah kesenangan yang sama kepada kebaikan-kebaikan, kepada hal-hal yang terpuji itu. Pupuk. Nah, cara memupuknya adalah dengan menciptakan pertautan dengan banyak orang yang gandrung kepada kebaikan. Nah, di situ akan terjadi apa yang disebut sebagai kehusukan komunal atau gairah rohani komunal. Contoh ya, gairah rohani komunal tuh nanti habis kita ngaji kan kita burdan maulaya, karena banyak maka berbunyi semua. Maksudnya mengucapkan ya dengan agak khusyuk itu. Coba sendiri maulaya sholli wa, 2 kali maulaya ngantuk, 3 kali roboh langsung. Nah karena ini banyak, maka adanya kekuatan rohani itu bersatu padu. Itu namanya kekuatan rohani komunal atau kehusukan komunal. Kalau hanya sampai di kehusukan komunal, maka berarti orang ini belum bisa berdiri sendiri untuk menegakkan pohon kebaikan dan keterpujian. Belum bisa. Belum bisa. Misalnya ya, ini tiap malam kita ngaji dan burdahan. Nanti kalau sudah sendiri bisa bertahan apa enggak? Insya Allah tidak bisa bertahan. Nah maka jangan jauh-jauh dari komunitas. Jangan jauh-jauh dari komunitas. Biar tidak lama sekali peraihnya. Jangan jauh-jauh dari komunitas. Itu ya. Jadi di mana-mana ada komunitas kebaikan, maka bergabunglah di sana. Itu yang dimaksudkan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum biriyadil jinan farta'u. Jika kalian berjumpa dengan kebun surga, maka mampirlah di situ. Nikmatilah hidangan di situ. Apa itu kebun surga? Majalisul dzikri, majelis zikir, itu kebun surga. Nah, kalau di kebun surga itu kita memiliki minat yang bagus, lidah rohani kita sehat, maka kita menikmati. Wah ini yang memang tak tunggu-tunggu gitu ya.
Tapi kalau mampir dalam kondisi belum sehat, nah itu juga masih kelewer-kelewer itu. Mampir tapi belum sehat. Ya sekedar ya saja, campur ngantuk, campur hilang, campur lenyap. Seperti orang yang sedang mendengarkan khutbah Jumat, dimulai khutbah, hilang kepalanya orang itu. Ketika difoto di belakang, loh, kemana kepalanya orang ini? Nah itu berarti apa? Berarti bergabung tidak betul-betul dengan lidah rohani yang prima. Jadi bergabungnya itu masih campur sakit, flu rohani, demam rohani gitu ya. Karena itu gelir-gelir. Gelir-gelir. Coba orang itu ditaruh pada kenikmatan yang memang disukai. Wah, hilang ngantuknya. Ngantuknya hilang itu. Jadi anak-anak muda ini ngantuk-ngantuk, kasih perempuan cantik, hilang ngantuknya. Oh, langsung begini. Mbok semalam tetap terasa sebentar waktu itu. Begitu sangat sementara waktu ini. Dikasih makanan burdahan, gelir-gelir tuh. Gelir-gelir. Wa mata yatiru, dan kapankah terbang ta'irun, apa burung, illa ma'aman, kecuali dengan burung, wa adapun itu burung min jinsi, ialah jenisnya burung yang pertama itu. Jadi gak mungkin ada burung yang tidak sejenis terbang bareng. Oh, gak mungkin. Gak mungkin. Burung elang terbang bareng sama belekok itu. Gak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa? Tidak sejenis. Tidak sejenis. Jadi ya, wa suhbatul mar'i, dan bersahabat dengan orang, laisa liman, wa suhbatul mar'i, dan persahabatan seseorang, liman, bagi orang, laisa, yang tidak ada itu, man min jinsi, ialah termasuk jenisnya itu mar'i, kuburun walahdun, ialah kuburan dan liang lahat. Jadi kalau berkawan, bersahabat dengan orang yang tidak memiliki kesamaan minat, itu kuburan bagi orang itu. Kenapa? Saling tidak nyambung kok. Saling nggak nyambung. Kalau saling tidak nyambung, bagaimana bisa menemukan kenikmatan komunikasi kok? Satunya ngomong ke barat, satunya ke timur. Kata yang satunya, kamu ini nggak nyambung. Lo kamu lo yang nggak nyambung, kan? Nah itu yang disebut kuburan dan liang lahat itu. Jadi karena itu kemudian orang tahu untuk memilah-milah. Oh itu kawan yang cocok, itu cocoknya lebih sedikit. Kalau itu belas nggak cocok. Nah, kenapa? Karena tidak ada prosentase kesamaan. Nah, kalau tidak ada sama sekali prosentase kesamaan itu berarti kuburan dan liang lahat, mematikan itu. Mematikan. Jadi seperti orang yang tidak memiliki minat sama sekali terhadap kebaikan pengajian, sholawatan, dibawa ke sana, yang saya contohkan gelisah sekali. Itu kalau dibiarkan di sana 3 hari, mati orang itu. Mati, orang bukan komunitasnya kok. Serba salah. Serba salah. Mati. Karena bukan komunitasnya gitu loh. Oke ya. Di dalam kehidupan ini, Allah Ta'ala menyediakan untuk masing-masing kelompok itu, menyediakan teman. Untuk orang-orang yang suka kekelaman atau ingkar kepada Allah Ta'ala, banyak temannya. Monggo tinggal pilih gitu. Untuk orang-orang yang suka kepada mereka yang mendapatkan petunjuk cahaya Allah Ta'ala, banyak juga temannya. Banyak. Jadi hidup ini prasmanan sebenarnya. Prasmanan. Tinggal pilih yang mana saja, bisa kok. Bisa. Jadi, kalau sama-sama bisa dipilih, yang bercahaya maupun yang kelam, berarti prosentasenya sama-sama kecil itu. Misalnya dengan orang jahat ikut-ikutan, ikut belajar bagaimana cara menggendam dan lain semacamnya. Dengan orang baik juga ikut-ikutan, berarti prosentasenya itu sama-sama kecil itu. Itu yang disebut dengan kholatu amalan salihan wa akhara sayyi'a.
Sama-sama kecil. Tapi kalau kuat, pasti pilihannya tegas. Kalau kuat, pasti pilihannya tegas. Baik terhadap kekelaman, atau jauh dari cahaya petunjuk, maupun terhadap cahaya petunjuk itu. Pasti sama-sama tegas. Kalau sama-sama kuatnya. Nah, hidup ini terdiri dari dua kubu itu. Dari dulu, dari zamannya Nabi Adam, dua kubu itu bertikai tak rampung-rampung sampai sekarang. Dan dengan adanya dua kubu itu, kehidupan kemudian terus berjalan. Jadi Allah Ta'ala itu bersemayam di balik dua kubu itu. Gitu ya. Padahal ya, asal usul segala sesuatu itu kan Allah Ta'ala. Kenapa ketika kemudian dilahirkan, diwujudkan menjadi kenyataan, kok kemudian berkelompok-kelompok? Bukankah kelompok-kelompok yang berseberangan itu asal usulnya satu? Nah itu loh, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu al-wahdatu yuwallidul kathrah. Yang satu melahirkan yang banyak, dan yang banyak itu berkelompok-kelompok. Nah, kalau orang ma'rifat menyaksikan kelompok-kelompok yang bahkan berseberangan itu, langsung merasakan ini sebenarnya asal usulnya satu. Sebagaimana asal usul surga dan neraka satu sebenarnya. Tapi betapa sangat hebat engkau ya Allah Ta'ala. Sangat hebat. Sehingga banyak orang yang terkecoh oleh kelompok-kelompok itu. Tak merasakan bahwa asal usul kelompok itu satu jua adanya. Satu jua. Nah karena itu para sufi banyak yang terengungun-ngungun, terkagum-kagum terhadap adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kelompok-kelompok itu. Kagum. Kemudian, ya Allah, apa makna kehendak-Mu ini sebenarnya? Engkau menyerukan umat manusia agar melaksanakan kebaikan, bergabung dengan orang-orang yang baik. Tapi di saat yang bersamaan, Engkau menghendaki juga berlangsungnya kehidupan orang-orang yang kelam itu. Jadi di balik cahaya dan kelam itu ada keesaan Tuhan. Ada keesaan Tuhan. Karena itu bagi orang yang ma'rifat, ini dua kelompok yang berseberangan ini sesungguhnya sama-sama merupakan jalan untuk sampai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang satu sampai itu dengan cara menyenangkan, satunya sampai dengan cara terpaksa. Tapi dua-duanya sampai. Sebab tidak ada tempat kembali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kembali. Orang yang paling buruk sekalipun tetap kembalinya kepada Allah. Tapi kembali kepada murkanya, atau kembali kepada keadilannya, atau kembali kepada ampunannya. Tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya asal usul segala sesuatu dan kembalinya segala sesuatu. Sementara kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan alasan. Jangankan alasan bagi diri kita manusia, alasan bagi diri Allah sendiri tidak diperlukan. Itulah sebabnya setiap pertanyaan kenapa itu tidak kepakai di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa tidak kepakai? Karena setiap keputusannya, setiap kehendaknya pasti benar adanya. Karena tidak dimungkinkan setitik debu pun Allah itu melakukan kesalahan. Tidak dimungkinkan. Nah, dalam ketidakmengertian kita kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala mengerti dirinya sendiri, kita hanya berpasrah diri dan berbaik sangka kepada hadiratnya. Karena itu kemudian seberapapun persentase kesenangan kita kepada dosa-dosa, tetaplah berbaik sangka bahwa kita ini akan dikelola dan akan dijadikan baik-baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi pengharapan-pengharapan jangan sampai redup kepada hadirnya. Pengharapan-pengharapan harus terus menyala. Karena dengan pengharapan seperti itu berarti kita sangat menghargai rahmatnya Allah yang lebih luas dibandingkan dengan apapun. Ampunan Allah yang lebih luas dibandingkan dengan seluruh dosa umat manusia.
Oke, ya. Saya kira itu, dan kita tutup dengan adanya pengharapan semoga kita senantiasa dikelola oleh Allah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik hingga akhirnya sampai di Allah Ta'ala dengan radiyatan mardiyah, dengan sangat membahagiakan. Amin ya mujibus sailin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada